Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah memperkenalkan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah fa'budni. Allah memperkenalkan, sesungguhnya aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Sesungguhnya aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Pengertian yang tersirat dari ayat ini adalah kita disuruh mengenal Allah dulu, baru kita menyembahnya. Atau kita mengenal Allah, baru kita sholat, baru kita bayar zakat, baru kita bersedekah, berpuasa, dan seluruh perintah-perintahnya Allah. Gitu. Nah, artinya mengenal Allah adalah sebuah kewajiban pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita betul-betul mengenal Allah, sehingga semua ibadah-ibadah kita betul-betul tersampaikan kepada zat yang ingin kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertiannya sejauh mana kita telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah katakan wasta'inu bisobri wassalah wa inna lakabiratun illa alal khoshiin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya hal ini berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya apa? Kita sudah melakukan sholat, mungkin kita mengatakan kita sudah sabar. Kenapa masalah-masalah yang kita hadapi ini tidak ada penyelesaiannya? Anak kita tetap bandel, ekonominya tidak meroket-ngeroket, utang tidak terbayarkan. Nah, padahal kata Allah, cukup kamu bersabar dan sholat, aku selesaikan semua masalah-masalahmu. Masalah kesehatan, masalah apapun, kita tidak disuruh menyelesaikan masalah, kita hanya disuruh sabar dan sholat. Di penghujung ayat ini dikatakan, ini berat loh, kamu minta tolong dengan sabar dan sholat itu gak gampang loh. Hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa melakukan ini. Nah, lalu pertanyaannya, seberapa jauh, seberapa dalam sholat yang sudah kita lakukan dengan khusyuk tadi? Apakah kita betul-betul sudah khusyuk? Apakah tidak ada jemuran yang seliwar-seliwar ketika kita melakukan sholat gitu? Bahkan ada, kalau kamu lupa sesuatu, sholat aja ntar jadi inget ya, gitu. Nah, inilah yang disebut belum khusyuk tadi. Belum khusyuk, sehingga kita percaya, oh Allah belum menyelesaikan permasalahan kita ini karena ada masalah di dalam sholat kita. Khusyuk itu bisa dilakukan hanya pada orang-orang yang betul-betul mengenal Allah. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, maka disitulah tauhid uluhiyah itu benar-benar terhujam di dalam iman kita, bahwa saat ini, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang aku sembah, yang tempat aku bergantung, yang bisa menyelesaikan masalahku, yang hidupku hanya untuk menyembah kepadanya, dan yang kelak kita akan kembali juga kepadanya. Hanya Allah, betul-betul tidak ada yang lebih penting daripada itu. Nah, tauhid uluhiyah kita ini apakah sudah menghujam di dalam dada saat kita melakukan sholat? Sehingga tadi, kalau kita mengenal Allah, baru kita bisa mendapatkan khusyuk. Setan itu dia bisa bergerak dua macam. Pada saat kita mengatakan, dia bisa lari dari kita terbirit-birit. Saat kita ketakutan, kita membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, pokoknya kalimah-kalimah zikir kita itu bisa lari setan gitu. Pada saat kita mau tergoda, mau berbuat dosa gitu, kita menyebut nama Allah, setan itu bisa lari terbirit-birit. Tapi ada kalimah Allah yang saat kita menyatakan Allahu Akbar, setan malah justru menggerubungi kita itu.
malah berdatangan, malah manggil teman-teman, ayo, dia sudah memanggil nama Allah, ayo kita kerubutin. Itu pada saat kita sholat. Pada saat takbir kita ucapkan, wah ngumpul itu semua setan. Dia akan ganggu kita semaksimal mungkin gitu. Makanya kenapa kalau sholat itu kok pada inget gitu semua. Yang tadinya lupa jadi inget, rokaatnya juga jadi lupa, atau udah beberapa rokaat, tadi bacaannya apa. Itu sebenarnya karena setan menggerubungi. Satu-satunya cara untuk bisa menghalau setan itu tadi dengan mengenal Allah. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Yaitu kalimah-kalimah yang kita ucapkan betul-betul sudah kita pahami, sudah kita mengerti, sudah kita merasuk dalam jiwa kita. Saat kita katakan Allahu Akbar, betul-betul bahwa kita ini sangat kecil, bahwa kita ini tidak mampu apa-apa, bahwa kalau tidak ditolong oleh Allah kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan hal yang sangat ringan sekalipun, misalnya tadi ya, kita kalau tidak ditolong Allah ya kita nggak akan bisa sampai sini. Bahkan katanya mengingat Allah aja kita butuh pertolongan Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita, segala hal yang menjadi keselamatan bagi kita betul-betul karena pertolongan Allah. Nah itu betul-betul kita harus memahami setiap kata yang kita baca. Sebenarnya indah semua bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran itu yang kita baca di dalam sholat setiap hari 5 waktu sehari minimal. Coba Robbighfirli, ya Allah ampunilah aku, betul-betul aku mohon ampun ya Allah, betapa banyak dosa yang aku lakukan, maksiat-maksiat yang aku lakukan selama ini ya Allah. Ya Allah, kepada siapa lagi aku minta ampun kecuali kepada Engkau ya Allah. Kalau tidak Engkau ampuni, maka merugilah aku, celakalah aku. Itu benar-benar kita setiap kata Robbighfirli warhamni, ya Allah kasihani aku ya Allah. Tiada yang aku minta mengasihani aku kecuali Engkau. Kalau Engkau berpaling daripada aku, maka hancur semua duniaku, akhiratku. Tidak ada gunanya aku hidup Engkau ciptakan lagi gitu. Benar-benar kasihanilah aku, minta belas kasihan Allah gitu. Wajburni, perbaiki urusanku ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala talqini la nafsi tarfata'ain. Ya Allah perbaiki urusanku, jangan Engkau serahkan kepadaku sekejap mata pun kecuali telah Engkau tolong aku. Nah, gitu. Jadi benar-benar kalimat dari duduk di antara dua sujud kita ini, bacaan-bacaannya juga indah, coba kita pahami gitu. Ya. Itu kayaknya doa sudah cukup. Robbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, tinggikan derajatku ya Allah gitu. Tinggikan derajatku di hadapanmu. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, sehatkanlah aku, beri rezeki aku, maafkanlah aku. Itu benar-benar sebelumnya tuh benar-benar kita paham kenapa kita harus minta maaf, kenapa kita harus minta kesehatan juga kepada Allah, minta rezeki. Artinya apa? Benar-benar seluruh hidup dan kehidupan kita hanya bergantung kepada Allah. Bagaimana kita harus mengenal Allah dari kalimah-kalimah yang kita baca, dari bacaan Al-Quran kita, pahami, resapi. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya. Ada juga bagaimana kita bisa mengenal Allah dari bacaan Asmaul Husna gitu. Sering kita baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Kita hafal 199 nama kebesarannya Allah, tapi tidak paham artinya. Padahal di situ Allah memperkenalkan dirinya. Ini akulah Raja, inilah akulah yang Maha Pengampun, inilah aku yang Maha memberi rezeki, inilah aku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi semua, makanya kalau kita berdoalah dengan Asmaul Husna. Apa artinya? Betapa nama-nama kebesaran Allah itu tidak ada tandingannya gitu. Ya Rozak, ya Fatah, semua pembuka kesulitan kita, pembuka masalah hidup kita itu hanya Allah yang bisa menyelesaikannya gitu. Jadi
Allah memperkenalkan dirinya dengan Asmaul Husna. Ya, tadi dengan sholat, terus kemudian dengan Asmaul Husna. Kalau kita sudah resapi satu demi satu kalimah-kalimah Allah itu, insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan itu. Bagaimana lagi cara mengenal Allah? Dengan cara ayat-ayat kauniyah, ibu-ibu. Ayat-ayat yang tidak ada di dalam Al-Quran. Coba, mungkin nanti ada dari sini jalan-jalan ke pantai Ngerenehan, Bu. Saya kok terkesima sekali dengan pantai yang indah itu. Letaknya di Gunung Kidul. Kalau datang ke sana subuh-subuh, Bu. Subuh-subuh para nelayan itu datang bawa hasil tangkapannya, ada gurita yang gede-gede gitu, ikan-ikan seger baru dari laut semuanya, dijualnya murah, Bu, di pantai Ngerenehan itu. Kita bisa beli, minta dimasakin di sana, kita makan ikan segar di situ. Di situ aja kita lihat, ya Allah, betapa kayanya Allah itu gitu. Betapa di dalam lautan ini sedemikian banyak udang segede-gede, aduh ngeri banget. Luar biasa, kita cuma ada Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Adanya cuma ini binatang yang aneh-aneh gitu ya. Ikan apalagi, macam-macam gitu. Itu kalau kita subuh sampai sana itu banyak sekali nelayan-nelayan yang menepi, yang menjual hasil tangkapannya baru dari laut gitu. Di situ, ya Allah, Engkau maha kaya betul-betul gitu. Di lautan yang luas ini bisa menghidupi orang-orang yang ada di dalam daratan. Saya jadi ingat ketika Nabi Sulaiman itu kan nabi yang sangat kaya ya, Bu. Kaya sekali. Disebutkan istananya, di dalam istananya apapun yang ada di luar ada di dalamnya. Mau air terjun, mau apapun adalah, pokoknya istilahnya semua terbuat dari emas berlian gitu. Istananya Nabi Sulaiman. Dan siapa armada-armadanya, tentara-tentaranya, manusia, jin, hewan, itu tentaranya. Jadi binatang diperintah oleh Nabi Sulaiman itu nurut gitu. Nah, saking kayanya Nabi Sulaiman, dia pernah minta sama Allah, ya Allah, saya pengen satu hari aja aku yang ngasih makan makhluk-makhlukmu yang ada di dunia ini gitu ya. Gaya itu Nabi Sulaiman tuh, karena saking kayanya, emas permata, wah berlimpah. Tentaranya jin, sini minta emas 5 gudang gitu, langsung jadi kan. Disuruh bikin gedung istana, itu sekejap mata jadi gitu. Jadi kata Nabi Sulaiman, ya Allah, tolong satu hari aja izinkan saya memberi makan makhlukmu yang ada di dunia ini. Dan sama Allah diizinkan. Nah, pada sebelumnya misalnya sebulan lagi gitu, itu Nabi Sulaiman sudah menumpuk bahan makanan dari mana aja, disuruh perintahkan jin, hewan, manusia, kumpulkan makanan sampai berpulau-pulau lah isinya makanan itu. Nah, pada hari hanya kata Allah, sekarang coba kasih makan. Sehingga ketika makanan itu dibagi, sekejap mata pun udah habis. Masih banyak ikan-ikan yang belum kebagian gitu, belum kebagian. Baru saat itu Nabi, sungguh aku telah berbuat zolim katanya. Dia menyadari ini, Allah itu nggak bisa ditandingi. Baru ngasih makan hewan yang ada di lautan aja, sekejap mata sudah habis gitu. Nah, jadi betapa Allah itu menyediakan binatang-binatang di lautan yang banyak itu untuk diberikan kepada manusia gitu. Jadi kenapa kita harus berputus asa pada rahmat Allah? Ternyata Allah itu maha kaya, sudah menyediakan makanan-makanan kekayaan yang untuk manusia ini. Nah, jadi ayat-ayat kauniyah itu. Nah, kemudian nanti di pantai Ngerenehan itu juga kita bisa naik perahu, ibu-ibu, naik kapal menuju ke tengah laut, melewati beberapa pantai, agak lama di situ. Di situ juga kita akan merasakan ayat-ayat kauniyah Allah. Di tengah ombak yang besar, perahu kita merasa kecil di tengah lautan yang begitu luas, kita merasa kecil. Saat itulah kita kita yakin atau kita merasakan bahwa tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah pada saat itu. Coba.
ombak yang besar, perahu yang terombang-ambing, lautan yang luas. Kalau terjadi apa-apa, nggak ada yang bisa menolong selain Allah. Nah, makanya ayat-ayat kauniyah itu membawa kita kepada tauhid tadi, bahwa kita tahu betul-betul hanya Allah tempat kita bergantung dan memohon pertolongan. Nah, jadi perlu sekali memang jalan-jalan itu ibu-ibu, jalan-jalan melihat keluar gitu. Kalau pagi-pagi kita menelusuri sawah gitu, semua burung-burung berterbangan cari makan gitu, sorenya pulang udah makan, udah dalam keadaan kenyang gitu. Ya ampun, disitulah kita merasakan hebatnya Allah gitu. Nah, jadi bagaimana kita berusaha mengenal Allah, di situ kita akan merasakan kekhusyuan, ketenangan lahir dan batin, bahwa kita benar-benar hidup di dunia ini bukan untuk bermewah-mewahan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan kamu hidup di dunia, bermewah-mewahan, ingat kamu besok masuk kubur, gak ada yang kamu bawa gitu. Nah, jadi bagaimana kita selalu mengingat Allah. Allah juga mengenalkan dirinya. Kadang-kadang Allah juga mengenalkan dirinya tanpa kita mencari. Ya, kalau kita lihat mu'alaf yang masuk Islam itu, tiba-tiba aja saya kok tiba-tiba tertarik dengan Islam gitu. Cara berwudunya, baru gara-gara cara berwudu aja ada orang yang jadi masuk Islam. Di saat Covid baru disuruh orang cuci tangan, di mana-mana harus menyediakan cuci tangan. Orang Islam udah dari zaman dulu, dari lahir, dari kita mulai umur belajar berwudu, udah sehari 5 kali kita cuci tangan gitu. Kita orang-orang sekuler, orang-orang barat yang katanya sudah mengalami kemajuan, baru waktu Covid disuruh menyediakan cuci tangan gitu. Nah, dari situ seorang Nasrani menjadi akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Disitulah sebenarnya Allah mengenalkan dirinya. Allah juga mengenalkan dirinya dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, di mana orang-orang beriman itu betul-betul khusyuk sholatnya, rajin sedekahnya, rajin puasanya, akhlaknya bagus. Di situ sebenarnya, di situ Allah mengenalkan, di sinilah Allah itu menjadi disebutkan di dalam sebuah hadis, dikatakan di dalam orang-orang beriman ini aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi matanya. Nah gitu. Jadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi Allah memperkenalkan dirinya itu bagaimana ucapan-ucapannya, semua sudah diberi dalam hidayahnya Allah gitu. Dalam tutur katanya, kayak Rasulullah itu, orang banyak masuk Islam gara-gara melihat akhlaknya Rasulullah gitu. Budi pekertinya Rasulullah gitu. Jadi disitulah bagaimana Allah memperkenalkan dirinya di dalam orang-orang yang beriman. Tapi kita ini, bagaimana Allah sebenarnya menjaga kita untuk selalu mengingat Allah. Kenapa sholat itu dijadiin sehari 5 waktu? Itu juga harus kita pahami. Karena sebenarnya kita ini tidak diberi peluang oleh Allah untuk bermaksiat. Habis sholat zuhur ada asar, habis asar maghrib isya. Di sepertiga malam disuruh banget Allah, kita disuruh bangun. Kemudian subuh, kemudian duha. Jadi sebenarnya hidup ini memang adalah rangkaian, hidup ini adalah waktu untuk menunggu sholat, ibu-ibu. Jadi sisa hidup ini ya, semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup adalah sebenarnya hanya menunggu waktu sholat. Sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Maka inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kita ini selalu, umat Islam ini adalah agama yang benar-benar tidak pernah mau dilepaskan dari mengingat Allah gitu. Ya, setelah subuh kita masih bisa nunggu syuruk,
habis suruh sholat duha, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, terus waktu-waktu sholat gitu. Karena sholat itu artinya adalah silah. Silah itu tersambung dengan Allah gitu. Tersambungnya dengan Allah bukan hanya pada waktu sholat. Setelah sholat pun kita harus selalu tersambung kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita bahwa tidak ada setiap apa yang kita kerjakan kecuali kita mengingat Allah. Sampai dikatakan sebuah amal tanpa didahului dengan bismillah, maka amal itu sia-sia gitu. Makanya Rasulullah mengajarkan mau masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, bahkan masuk kamar mandi pun, keluar kamar mandi pun ada doanya gitu. Artinya sebenarnya kita tidak diberi kesempatan untuk melakukan maksiat, karena kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu setiap waktu kita adalah untuk mengingat Allah gitu. Ya, untuk mengingat Allah. Masuk rumah itu ada orang atau tidak ada orang, coba kita ucapkan, memang disuruh ya, baca assalamualaikum. Sehingga apa? Setan-setan lari terbirit-birit. Lari. Jadi rumah yang gak pernah dengar bacaan assalamualaikum itu isinya setan gitu. Mau makan baca bismillah, supaya apa? Setan gak ikut makan gitu. Jadi kalau udah setan tuh banyak diusir, insya Allah kita akan mendapatkan kekhusyuan tadi. Kalau sudah khusyuk, maka ciri-cirinya adalah kita gembira ketika waktu sholat datang. Ketika waktu sholat datang kita gembira. Alhamdulillah zuhur. Coba kita, alhamdulillah sebentar lagi isya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Engkau masih beri kesempatan aku sholat isya. Betapa banyak mungkin pada saat ini orang tinggal 3 menit lagi sholat isya, tapi Allah mencabut nyawanya. Kan bisa aja terjadi. Atau sakit sampai lupa atau gimana dan sebagainya. Tetapi Allah, ya Allah, engkau masih beri kesempatan aku sholat isya di dalam rumahmu ini berjamaah gitu. Apa itu bukan karunia yang besar buat kita gitu? Apakah itu tidak perlu kita syukuri? Di mana orang mungkin masih ada di jalan, dia merindukan pengen sholat di masjid tapi nggak bisa, macet atau segala macam gitu. Tapi kita enak-enakan aja duduk di sini di ruang ber-AC, terus kemudian berjamaah. Itu karunia yang luar biasa, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka coba setiap saat kita bersyukur kepada Allah. Sehingga tadi ketika kita mendapatkan kesempatan ibadah itu kita bahagia gitu. Kita bahagia kita bisa bersedekah gitu. Kita bahagia kita bisa sholat berjamaah. Kita masih berbahagia masih dapat Senin, masih bisa puasa Senin gitu. Dapat Kamis, ya Allah, aku masih diberi kesempatan puasa Kamis. Makanya ketika kita nggak puasa Kamis, betapa ruginya. Karena apa? Orang-orang yang pengen ternyata banyak halangannya. Kita kok nggak ada halangan, kok nggak puasa, itu merasa rugi gitu. Jadi saya juga ngobrol tadi sama anak saya yang lagi di pondok. Nah, kamu itu yang penting berbuat baik aja gitu. Berbuat baik karena Allah. Karena berbuat baik itu pasti dibalas sama Allah gitu. Ya, yang kamu butuhkan sekarang apa? Kamu bisa menghafal Al-Qur'an dengan mudah. Ya itu caranya, kamu berbuat baik aja. Pasti Allah balas dengan beri kemudahan. Kamu enggak usah pikirkan, loh ini yang lain aja enggak kok gitu, teman-teman aja enggak usah pikirkan. Yang penting kamu berbuat baik karena Allah. Misalnya kamu lihat selimut temanmu belum dilipat, kamu lipat. Kamu enggak butuh terima kasih dia, enggak butuh dia membalas kebaikanmu. Kalau sudah sampai segitu kamu di dalam hatimu, kamu sudah sampai pada akhlakul karimah gitu. Dan tahu enggak, itu balasannya dari Allah akan sangat luar biasa. Kamu pengen ucapan terima kasih dari dia. Terima kasih ya udah dilipetin. Cuma segitu, enggak dapatkan tambahan apa-apa. Tetapi kalau kamu melakukannya karena Allah, kamu akan mendapatkan balasan yang luar biasa yang tidak kamu sangka-sangka. Ternyata kamu bisa mudah dalam menghafal Al-Qur'an. Saya gitu tadi sore seperti itu. Gitu ya Ma. Iya. Jadi kamu enggak usah peduli. Ini ada piring-piring mereka belum dicuci, cuci aja. Apa ini peluang-peluang ibadah jangan sampai disia-siakan.
karena saya mendapatkan balasan dari Allah. Itu aja nak. Iya mah. Itu. Jadi intinya itulah dalam hidup ini, marilah kita berlomba-lomba atau berkesempatan-kesempatan, peluang-peluang ibadah itu harus kita segera kejar, kita dapatkan, karena nanti akan kita sesali kalau kita tidak kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunnya susah.